jadi perkenalkanlah nama ulun Amina dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Nah, jadi di sini ulun ada tugas salah satu mata kuliah pendekatan psikoterapi pendekatan sufistik, yang mana di sini kami tugasnya mewawancarai salah satu orang gitu mengenai tahakuk dan tahalluk gitu. Nah, jadi mungkin langsung aja lah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, jadi tadi sudah ulun sebutkan bahwa materi ulun di sini mengenai tahakuk dan tahalluk. Nah, pian kan salah satu mahasiswa dari bimbingan dan penyuluhan Islam. Mungkin pian pernah belajar ataupun pernah mendengar lah mengenai tahakuk dan tahalluk nih. Mungkin pian kalaunya paham bisa nih dijelaskan gitu. Inggih. Ya, inggih ulun dari jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Sebenarnya hanya tahu juga sih tentang tahakuk itu tadi tuh. Jadi bisa pian jelaskan lah maksud dari tahakuk itu apa? Ya, jadi tadilah ada dua, tahakuk dan tahalluk. Jadi pian kada pernah dengar juga lah. Yep. Nah, jadi tahakuk dan tahalluk ini adalah kayak proses penyucian diri kayak gitu. Nah, jadi tahakuk itu bagaimana kita benar-benar mengaitkan, kemudian mendekatkan diri sekaligus beramal dengan apa yang Allah berikan di dalam tuntunannya gitu. Baik tuntunannya secara langsung di dalam Al-Quran maupun tuntunannya yang diberikan lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, jadi itu mengenai tahakuk, yaitu kita bagaimana kita benar-benar mengaktualisasikan diri sesuai dengan tuntunannya tadi gitu. Nah, itu tahakuk. Kemudian tahalluk. Nah, jadi tahalluk ini ketika kita sudah kita sudah bertahakuk nih, kita sudah benar-benar action gitu, kita sudah benar-benar berusaha mendekatkan diri, kemudian berusaha beramal sesuai dengan apa yang Allah berikan tadi. Nah, kemudian kita sempurnakan amal-amal tadi dengan akhlak gitu, dengan kita belajar menerapkan akhlak gitu. Nah, jadi sesuai dengan akhlaknya Allah yang kita pelajari di Asmaul Husna gitu. Nah, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Nah, gitu. Maka kita juga diajarkan di dalam akhlak kita berusaha harus memiliki kasih sayang, kita berusaha memiliki sifat lemah lembut gitu. Nah, kemudian kita juga harus keras gitu. Keras dalam hal apa? Keras dalam hal terhadap pelaku maksiat gitu. Kenapa? Karena kan pelaku maksiat ini bukan hanya dia yang mendapatkan efek dari kemaksiatannya itu. Nah, bisa jadi juga dia dengan kemaksiatannya itu juga merusak yang lain gitu. Nah, jadi tahakuk ini satu akar dengan akhlak gitu. Nah, bagaimana kita berakhlak yang baik dan juga meneladani seluruh apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah? Ya karena Rasulullah itu kan contoh gitu ya. Rasulullah yang memiliki akhlak yang sempurna. Rasulullah diutuskan karena menyempurnakan akhlak-akhlak itu. Nah, jadi itu tadi mengenai tahakuk dan tahalluk. Tahakuk tadi itu kita mendekatkan diri dan juga beramal. Kemudian tahalluk tadi kita berakhlak dan juga meneladani dari sifat-sifat Allah gitu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tahakuk dan tahalluk. Sampai sini paham lah sudah, Pian? Ya, alhamdulillah ulun paham dengan penjelasan Pian tadi. Terima kasih banget bahwa Pian sudah menjelaskan tentang tahakuk dan tahalluk tadi, karena sebelumnya memang belum belajar Bang di jurusan tertentu tentang tahakuk dan tahalluk itu sendiri. Berarti belum pernah juga lah mendengar metode dengan tahakuk dan tahalluk nih? Ya, belum. Oke.
Nah, Spian kan sudah paham mengenai tahakuk dan tahalluk tadi. Nah, secara tidak langsung kan Pian pernah lah kayak menerapkan tahakuk dan tahalluk ini di kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsungnya gitu. Kan misalkan nih Allah tuh kan sifatnya jujur. Nah, Pian amalkan di kehidupan sehari-hari bahwa selalu bersifat jujur gitu, amanah gitu. Oh, seperti itu. Kalau menerapkan secara tidak langsung itu mungkin pernah, cuman ya mungkin belum tahu kan ya bahwa itu tuh termasuk dari tahakuk dan tahaluk Ya gitu. karena kan memang kita di kehidupan memang pasti selalu jujur lah, berusaha untuk jujur gitu, karena kan apa namanya itu tuntunannya gitu. Nah, karena belum pernah lah melakukan metode tahakuk dan tahalluk ini, nah jadi Ulun mau coba nih ke Pian untuk melakukan treatment menggunakan tahakuk dan tahalluk ini. Nah, apakah Pian bersedia gitu? Ya, insya Allah belum bersedia aja. Nah, karena alhamdulillah lah bersedia. Nah, jadi kita cobalah. Jadi tahakuk tadi kan kita berusaha untuk mendekatkan diri dan juga berusaha beramal. Nah, bagaimana Pian karena di kehidupan sehari-hari Pian berusaha nih untuk mendekatkan diri, bagaimana kemudian juga beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Apalagi kan ini bulan Ramadan nih, bulan yang dimana orang-orang gencar-gencarnya tuh untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, kemudian tahalluk gitu. Nah, setelah Pian berusaha nih mendekatkan diri di kehidupan sehari-hari Pian, karena habis itu Pian berusaha untuk menerapkan akhlak-akhlaknya Allah gitu. Akhlak-akhlaknya Allah kan banyak tuh, 99 asmaul husna. Nah, jadi di sini Pian maunya hendak menerapkan, jadi di sini Ulun memilih mengambil 3 sifat Allah yang mungkin akan diterapkan nantinya. Jadi ini opsional, terserah Pian hendak Ulun yang memilih kah atau Pian sendiri yang mau memilih mau menerapkan sifat Allah yang mana gitu. Jadi mau Ulun memilih kah atau Pian sendiri yang hendak gitu. Lebih baiknya Pian aja gini lah yang memilih akan gasan Ulun, karena Ulun nih kada tahu kayak itu nah yang mana yang baik gasan Ulun. Oke. Nah, jadi mungkin di sini ada 3 opsi lah, ada 3 sifat yang mungkin bisa diterapkan nanti di kehidupan sehari-hari Pian. Jadi secara umumnya mungkin merancak pernah mendengar sifat Allah yang ini, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'min. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi bisa Pian teladani dengan sifat Allah ini, mana kita harus menyayangi dan juga mengasihi sesama manusia gitu, tanpa membedakan satu sama lain gitu. Misalkan nih ada dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada kawan Pian atau kawan dekat Pian nih, misalkan nih dia melakukan kesalahan ataupun melakukan kemaksiatan, misalkan pacaran nih, Pian melihat. Nah, bagaimana bentuk kasih sayang kita dan kasih kita kepada dia? Kita bisa menasehatinya gitu. Kita bisa memberikan dia pemahaman gitu. Apa sih gitu? Kita kada boleh melakukan itu misalkan. Nah, itu bentuk kasih sayang kita kepada dia gitu. Apalagi misalkan dia kawan dekat kita kan, kita tahu bahwa itu kemaksiatan gitu, kita bisa menasehatinya. Nah, itu juga termasuk meneladani sifatnya Allah, kasih sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Kemudian Al-Mu'min. Nah, bagaimana cara kita menerapkan atau meneladani sifat Al-Mu'min ini? Al-Mu'min ini kan artinya Allah Maha terpercaya atau jujur. Nah, bagaimana kita caranya untuk setiap hari selalu bersifat jujur gitu? Sekarang kan viral nih yang namanya prank-prank gitu kan. Nah, itu sebenarnya
sebenarnya tidak mengada nih sifatnya Allah gitu. Walaupun cuma bercanda ya tetap aja itu namanya tidak jujur gitu. Nah, jadi kita mengamalkan sifat-sifatnya Allah gitu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'min. Ya, mungkin 3 sifat itu dulu yang mungkin diladani dulu di kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan bisa ya nanti kita bisa tambahi lagi sifat-sifat Allah. Sifat-sifatnya Allah kan banyak gitu. Nah, mungkin 3 itu aja dulu. Nah, sampai di sini paham aja lah, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan gitu. Untuk treatmentnya itu dilakukan sampai berapa kali? Oke. Nah, jadi treatmentnya ini ulun maksimalkan 1 bulan lah. Jadi setelah 1 bulan ke depan nanti ulun kembali lagi untuk mewawancara Pian bagaimana perkembangannya setelah melakukan treatment ini gitu. Nah, jadi Pian lakukan aja gitu treatment ini setiap hari gitu berangsur-angsur, karena nanti ulun follow up terus gitu bagaimana pengembangannya setiap hari. Nanti ulun lihat nanti setelah 1 bulan ke depan baru ulun bakalan wawancara lagi Pian bagaimana perasaan Pian dan lain-lain gitu. Mungkin dari hari ini bisa nanti Pian coba terapkan dulu yang tahaluk dan tahakuk tadi gitu. Oke, mungkin itu sajalah. Semoga bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya gitu. Dengan mendekatkan diri dengan Allah, apalagi kan sebentar lagi memasuki 10 hari terakhir Ramadan nih. Ini orang-orang lagi gencar-gencarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, apalagi Pian nih selalu melakukan treatment dan juga harus berusaha bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah gitu. Oke, terima kasih lah atas waktunya. Minta maaf kalau misalkan dalam wawancara tadi ada hal-hal yang mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dengan siapa di mana? Nama ulun Siti Soeharni dari Kapuas. Dari Kapuas. Anak UIN juga kalau? Iya, anak UIN. Nah, oke, jurusan apa? Jurusan Tadris Bahasa Inggris. Dipanggil apa biasanya? Ani. Oh, Ani. Istri Roma Irama. Angkatan berapa nih? Ulun angkatan 21. Oke. Sebelumnya kita ada kesepakatan dulu lah. Sebelumnya aku meminta Pian lo kesan jadi percobaan untuk menerapkan ada yang namanya mendapat tugas dari mata kuliah psikoterapi pendekatan sofistik, yang dimana Ani bertugas sebagai narasumberku, yang dimana nanti juga aku pengen minta Ani untuk menjalankan sebuah psikoterapi pendekatan untuk menghadapi masalah-masalah Ani dalam kehidupan. Apakah ini mampu, pendekatan ini, psikoterapi ini apakah mampu untuk menangani masalah tersebut ataupun tidak. Jadi anak membuktikannya ke Ani gitu nah. Oke. Sebelumnya nih lah, anak menakuni dulu ke Ani. Ani pernah mendengar atau tahukah tentang tahakuk ataupun tahaluk? Sudah mendengarkah atau sudah tahukah? Jujur rasa tahu mah rasa kada ingat, kayaknya kada tahu pangkai. Kada tahu sampai saat ini. Nah, jadi adapun psikoterapi yang hendak kuterapakan ke Ani ini psikoterapi pendekatan melalui metode tahakuk dengan tahaluk. Nah, sebelumnya aku hendak menjelaskan sedikit aja dulu lah. Jadi si tahaluk ini adalah pengubahan sikap dan dengan berdasarkan asma-asma Allah. Jadi Ani tahu loh bahwa Allah itu maha sempurna, yang dimana kita ketahui bahwa Allah itu memiliki 99 asma nama Allah, yang dimana salah satu contohnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik gitu loh. Nah, dari ke-99 nama Allah ini apakah pernah nih Ani ini menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu termasuk tahaluk. Jadi bagaimana pengimplementasian asma-asma Allah terhadap kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu merupakan tahaluk. Kemudian tahakuk ialah pembiasaan terhadap nilai-nilai syariat di dalam kehidupan juga.
Kalau misalnya yang sebelumnya tahakuk tadi pembiasaan dengan asma-asma Allah, kalau yang kedua ini pembiasaan terhadap syariat di dalam kehidupan kita. Contohnya saat ini kita berada di bulan puasa lah. Nah itu kan puasa itu kan merupakan salah satu syariat yang harus kita jalani. Nah apakah itu tuh bermanfaat, benarkah kesan kehidupan kita nih? Apakah ada nilai-nilai positif yang kita dapat ambil dari berpuasa tersebut? Nah itu salah satu singkatnya tentang tahakuk dan tahallul. Sampai sini paham ya? Nah, insya Allah bisa Alhamdulillah. dipahami. Oke. Nah habis itu lo, nah tadi sudah dengar sedikit lo tentang tahalluk. Nah anak bertakun pulang, Ani pernah lah mengimplementasikan tahalluk di dalam kehidupan. Contohnya misalnya nih, ada nama asma Allah tuh Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Kalau misalnya kita implementasikan ke kehidupan, misalnya kita mau memberi makan orang miskin, kemudian kita memberi makan kucing yang terlantar di jalanan, kemudian kita menyayangi mereka, itu kan termasuk tahakuk. Ya tahakuk. Nah itu apakah pernah nih Ani melakukan itu di dalam kehidupan? Pasti Pak, pernah. Contohnya? Misalkan kayak tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, itu kayak pengasih penyayang tuh pasti kayak melihat kayak kucing, walaupun kayak lain kan kita beda jenis lah katanya, kucing hewan kita manusia itu pasti kayak ada rasa kasihannya di luaran, tahu kayak banyak kelaparan tuh pasti otomatis kita kalau ada makanan langsung hendak memberi ke kucingnya tuh. Berarti pernah kayak itulah, karena malas melihat kucingnya akhirnya memberi makan. Nah itu secara kada langsung tuh merupakan proses tahakuk juga karena nah itu. Nah habis itu pernah lah mendengar metode pembersihan diri menggunakan metode ini? Pernah lah? Belum pernah lah. Nah jadi di dalam pertemuan ini nih kayaknya selama 1 minggu ke depan khususnya lah, karena ulun nih minta ke Ani sebisa mungkin untuk menerapkan metode ini kayak itu. Nah apakah setuju aja lah? Insya Allah setuju ya. Kemudian tadilah manfaat setelah Ani tadi memberi makan kucing tadi, adakah manfaatnya ke sendiri Ani tuh? Apakah Ani merasa lebih lega kah melihat kucing tersebut setelah memberi makan tuh? Atau kayak apa? Itu pasti pangkai. Soalnya lo kayak amunnya kita tuh kayak membiarkan aja juga inya tuh kayak terlantar lah kelaparan di situ, rasa kayak merasa apa sih kemanusiaan gitu namanya tuh, berkehewanan lah gitu, melawan hewan tuh rasa kadeda di diri seorang. Sedangkan seorang tuh anggapnya mampu memberinya, tapi kenapa kita tuh membiarkannya di situ? Jadi di bawah itu pasti ada rasa senang kayak itu, Lega pasti. Nah oke, itu secara ada langsung itu. Jadi setelah imbang pertemuan ini selama seminggu ke depan, aku hendak tahu nih apakah ada perubahan positif di dalam diri Ani dengan menggunakan metode pendekatan melalui tahakuk dan tahalluk ini tadi. Yang pertama tahakuk tadi menanamkan asma-asma Allah dalam kehidupan, mengamalkan asma-asma Allah dalam kehidupan. Namun yang tahalluk tadi mengamalkan syariat Islam di dalam kehidupan, contohnya seperti puasa tadi. Karena kita berada di bulan Ramadan, mungkin bisa Ani ceritakan nanti seminggu ke depan bagaimana perasaan Ani setelah berpuasa selama seminggu. Nah apakah lebih enteng kah, atau lebih plong kah, atau lebih bagaimana? Oke lah Ani lah. Oke, kita bertemu lagi minggu depan, tapi nanti aku bakalan sering-sering lebih sering-sering untuk komunikasi. Apakah sudah hari ini, sudahkah besok, sudahkah esoknya nih? Oke lah. Oke. Makasih dulu Anila. Oke, sama-sama Kak. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ica. Waalaikumsalam. Ica, terima kasih sudah meluangkan waktu sebentar buat wawancara hari ini. Nah, jadi ulun mau wawancara Ica tentang Shufistik, yaitu tahakuk dan tahakuk. Nah, jadi Ica paham kada apa yang dimaksud dengan tahakuk dan tahakuk? Belum paham. Jadi menjelaskanlah sedikit. Jadi tahakuk itu meladeni nama-nama Rasulullah SAW. Ini adalah perwujudan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi misalnya Ica
memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam hati. Oleh sebab itu kita seorang muslim hendaknya memiliki sifat yang juga mengasihi dan menyayangi sesama umat muslim atau sama manusia. Nah, dan tahakuk itu bagaimana seorang muslim bisa sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga memperoleh kehidupan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di tahap ini seorang muslim memfokuskan hati dan pikiran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melalui zikir. Nah, jadi itu tentang tahakuk dan tahaluk. Nah, jadi misalnya tahakuk itu kan mengamalkan Asmaul Husna. Nah, jadi itu tentang pengertian tahakuk dan tahaluk. Nah, mungkin Ica sudah paham. Alhamdulillah. Jadi, Ica apakah pernah mendengar metode pembersihan rohani dengan tahakluk dan tahaluk sebelumnya? Belum pernah, baru dan tadi sebagaimana dijelaskan tadi kan sudah dijelaskan dengan zikir, kemudian dengan sholat, kemudian dengan sholawat seperti itu. Oke. Nah, apakah Ica pernah melakukan salah satu hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya pernah, terutama kan sholat. Oke. Nah, setelah Ica melakukan itu dalam sholat, apakah pernah apa manfaat yang Ica dapatkan? Manfaatnya itu salah satunya seperti mendapat ketenangan batin seperti itu. Karena kita kan ketika sholat itu, ketika mendekatkan diri kepada Allah, tentunya akan mendapatkan ketenangan batin. Oke. Nah, jadi Ica sudah paham dan Ica sudah tahu manfaatnya apa. Jadi ulun ada sedikit treatment. Jadi Ica sudah melakukan tahakluk dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan Ica sudah melakukan sholat, jadi kan Ica belum melakukan tahakluk kan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi Ica bisa melakukan zikir. Dengan melalui zikir Ica bisa memantapkan lagi ya kan, supaya keimanan dan ketenangan batin itu lebih sempurna. Nah, mungkin itu wawancara hari ini dan nanti kita lihat 1 minggu setelah ini bagaimana Ica sudah melakukan terapi dengan sholat, puasa, zikir, sehingga Ica bisa lebih baik dalam menenangkan batin. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Ica. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat lah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah lah. Ya. Nah, jadi hari ini ulun hendak melakukan wawancara lagi mengenai hasil treatment kita kemarin. Nah, jadi kemarin kan ulun bepadah bahwa kita akan melakukan treatment selama 30 hari. Nah, karena terkendala waktu dan lain sebagainya, jadi ulun tambahi lagi selama 1 minggu untuk melakukan treatment. Jadi treatment kita itu berarti selama 40 hari. Nah, jadi selama 40 hari itu ulun hendak tahu nih apa perubahan pian selama 40 hari tersebut. Kemarin juga ulun tanyai setiap minggunya apa perubahan pian, dan hari ini ulun hendak mendengar secara langsung apa perubahan pian selama melakukan treatment gitu. Selama mungkin bisa dijelaskan bagaimana setiap minggunya, apakah ada perubahan dan lain sebagainya, atau mungkin ada kendala kah kayak itu. Nah, jadi alhamdulillah pada minggu pertama itu sudah mulai ada perubahan di dalam diri ulun. Kalau boleh tahu perubahannya dari segi apa tuh? Perubahannya itu dari segi akhlak. Akhlak lah ya, alhamdulillah. Kalau minggu keduanya gimana? Minggu kedua itu sama dengan minggu pertama, ada perubahan juga di
apa dalam diri ulun tuh dari segi akhlaknya juga. Ya dari segi akhlak contohnya gimana tuh? Jadi kayak ini men, ulun itu kan menjalankan terapi dari sifat Allah itu yang ada 3, yang maha pengasih, maha penyayang, sama jujur. Nah jadi salah satu dari 3 sifat ini yang sudah ulun jalankan yaitu jujur. Jadi ulun tuh berusaha selalu berkata jujur kayak itu, baik dengan teman-teman maupun dengan keluarga ulun kayak itu. Dan untuk yang maha pengasih maha penyayang nih seperti misalnya nih ada teman ulun yang hendak minta tolong, jadi ya ulun tolongi gitu. Ya, alhamdulillah lah, berarti sudah ada perubahan gitu ketika melakukan treatment tersebut. Nah itu kan minggu pertama dan minggu kedua alhamdulillah sudah ada perubahan. Kalau minggu ketiganya nih gimana? Nah jadi pada minggu ketiga itu ulun merasa putur lagi nih Min, karena pada saat itu ulun yang awalnya sudah berusaha selalu berkata jujur gitu loh, tiba-tiba pada suatu hari ada hal yang malah ulun itu berbohong lagi kayak itu. Oh gitu. Minggu ketiga berarti berturun lah anggapannya, dari yang awalnya sudah naik tiba-tiba turun. Nah kalau minggu keempatnya itu gimana? Untuk minggu keempat itu ya masih sama dengan minggu ketiga, ibaratkan tuh minggu keempat tuh lebih putur lagi kayak gitu daripada minggu keempat minggu ketiga. Oke. Berarti lebih turun lagi gitu ya? Iya. Oke. Itu minggu ke-1, kedua, ketiga, keempat. Kalau minggu kelimanya nih gimana nih? Nah jadi untuk minggu kelima itu ulun mulai sadar gitu, karena ada beberapa hal yang mulai ulun sadar. Salah satunya ulun teringat lagi, aku semalam menjalankan terapi ini loh. Jadi pada minggu ke-6 itu alhamdulillah di dalam diri ulun ini sudah mulai lebih sadar gitu lah, dan keimanan pun juga lebih meningkat kayak itu kan. Ya. Ya alhamdulillah, berarti ada perubahan lah, yang awalnya naik tiba-tiba di pertengahan turun gitu ya. Terus di minggu-minggu terakhir itu juga alhamdulillah sudah menaik gitu. Berarti ada perubahan yang signifikan. Nah kalau boleh tahu nih dari segi faktornya nih, kenapa yang menyebabkan pian jadi naik tiba-tiba turun kemudian naik lagi, itu gimana faktornya nih? Mungkin dari minggu pertama itu apa yang menyebabkan pian jadi naik gitu, kalau boleh tahu. Nah jadi faktor yang mempengaruhi ulun di minggu pertama dan kedua itu adalah karena kan pada saat itu masih momen bulan Ramadan gitu loh. Nah dan juga pada hari itu juga masuk dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Nah dan di situ pun juga ulun menjalankan terapi yang pian berikan itu. Nah hasilnya itu juga sangat berpengaruh ke dalam diri ulun, karena kan di 10 hari terakhir itu kan orang-orang tuh lebih mendekatkan diri loh dengan Allah gitu. Jadinya ketika menjalankan terapi pian tuh ya ulun juga ikut sadar gitu, karena kan momen-momennya itu pada saat itu. Berarti situasi dan kondisi itu juga sangat berpengaruh lah terhadap hasil treatment yang kita jalankan sekarang gitu. Oke, tadi minggu pertama dan kedua. Kemudian minggu ketiga dan keempat nih gimana jadi yang menyebabkan pian jadi putur? Anggapannya turun lah gitu pada minggu pertama dan kedua gitu. Ya bujur jar pian tadi itu kan karena situasi dan kondisi itu mempengaruhi terapi. Nah kebetulan kan pada minggu ketiga dan keempat itu kan sudah berakhir nih bulan Ramadan, yang mana pada saat itu juga ulun merasa turun lagi iman ulun. Nah karena kan pada saat itu sudah bukan momennya Ramadan lagi kan,
ya sudah seperti biasanya gitu. Makanya apa yang ulun lakukan tuh ya kembali seperti semula lagi gitu. Nah ya bujur, jadi pian tadi tuh bahwa situasi dan kondisi itu sangat mempengaruhi dalam terapi kita ini. Nah mungkin itu salah satu faktor yang mengulah iman ulun turun lagi Pang di minggu ketiga dan keempat itu, karena kan pada saat itu memang ya bulan Ramadan sudah berakhir kan ya, karena ya mungkin itu sih yang menjadi faktor iman ulun turun lagi di minggu ketiga dan keempat itu, karena itu. Oke. Berarti situasi dan kondisi tadilah yang mempengaruhi. Sama halnya di minggu pertama dan kedua tadi itu juga mempengaruhi. Kemudian di minggu ke 5-6 nih. Nih apa nih yang menyebabkan pian jadi semakin naik iman pian daripada sebelumnya gitu. Nah jadi kayak ini untuk minggu kelima dan keenam itu yang menjadi faktor naiknya iman ulun tuh mungkin ya faktor lingkungan lah, karena kan di minggu itu libur lebaran itu kan sudah berakhir tuh, yang mana pada saat itu ulun juga sudah bertemu dengan teman-teman ulun. Nah di saat itu juga kekawanan tuh kayak membawai pengajian kayak itu. Nah mungkin dari situ Pak yang muncul kesadaran lagi dalam diri ulun kayak itu. Yang jadi teringat terapi lagi Iya. lah. Oke. Nah habis itu ada lagi lah hal lain yang menyebabkan iman pian jadi naik nih, selain dari lingkungan dan mengaur kawan-kawan tadi. Nah kebetulan kan ulun ini juga ngajar. Nah yang mana ketika ulun memberikan pengajaran itu ulun juga selalu teringat dengan terapi pian itu, yang mana kita itu harus selalu jujur, berkasih sayang dan saling mengasihi gitu. Yang mana itu ulun harus memberikan contoh nih kepada santri dan santriwati ulun bahwa kita itu harus selalu berkata jujur dengan siapapun dan dimanapun, dan selalu berkasih sayang maupun saling mengasihi kepada siapapun. Mungkin itu sih. Oke, jadi itulah tadi selain dari faktor situasi dan kondisi, kemudian lingkungan dan juga pekerjaan lah tadi yang menyebabkan iman kita bisa naik turun gitu ya. Oke, berarti sampai sini alhamdulillah terapi ini berjalan dengan lancar lah, dan juga ada perubahan yang baik di dalam diri pian ketika melakukan terapi ini. Sampai sinilah wawancara dan terapi kita. Alhamdulillah terapinya berjalan dengan lancar dan juga ada perubahan yang baik di dalam diri pian. Semoga setelah ini bisa istiqomah, dan walaupun sudah tidak menjalankan terapi lagi, tetap bisa menjalankan sifat-sifat Allah, syariat-syariat Allah dan lain sebagainya gitu. Nah terima kasih banyaklah sudah mau ulun terapi selama 40 hari ini dan juga wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan bisa selalu istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah nih kayak apa kabar? Alhamdulillah. Oke, sudah seminggu lah ada kerasaan tinggi. Aduh, hai. Siapa nih dari kampus kan nih? Tadi tuh ada kosong matkul kayak, jadi abis dari kos tadi tuh langsung ke sini. Hujan tadi lah. Nggih. Basah lah. Sedikit. Nah, kayak apa nih sudah seminggu lo menerapkan ada aja, maksudnya tiap hari tuh ada menerapkan lo dari tahakuk dan tahaluk nih. Ada. Habis itu Bang, setelah menerapkan metode tahakuk dan tahaluk nih, kayak apa perasaan nih? Alhamdulillah Bang lah, setelah kayak diamalkan tuh merasa kayak lebih
apa yo lebih ringan aja waktu perasaan seorang tuh kayak kegundahan tuh kayak rasa hilang sudah, soalnya kalau mengontrol lah, lebih bisa mengontrol emosi mental seorang tuh. Berarti sebelumnya merasa gundah lah sebelum ada setelah mengamalkan ini lebih gundah lah. iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis itu adakah yang perbedaan yang Ani rasakan sebelum dan sesudah dari psikoterapi ini? Mungkin sebelumnya Ani merasa tadi gundah tadi gundah tadi perbedaan yang signifikan gitu nah yang Ani rasakan tuh apa gitu? Yang paling signifikan tuh mungkin masalah emosional Kak Aing, kayak masalah tingkat kesabaran nih. Misalkan kan ini puasa nih, sebelum puasa tuh kayak emosi tuh kayak bisa tapi terkontrol lah kayak itu. Nah macam-macamnya kayak masalah tugas lah atau apalah, misalnya di kampus tuh masalah keuangan kita kan juga nih. Anak kosong lah. Iya. Jadi pas puasa nih, pas sudah tahu loh pada puasa juga menerapkan juga sifatnya pastinya yang sabar tuh pasti kayak lebih terkontrol emosi itu secara perlahan, jadinya tuh lebih bisa lah mengendalikan emosi itu. Masya Allah kan. Alhamdulillah. Sebenarnya secara kadar langsung itu nyaman ya sebenarnya obat kita ini nah misalnya ada lagi kayak kegundahan lagi galau apapun tuh sebenarnya tanpa harus kita bayar obat kan ada kebanyakan orang tuh karena gelisah nukar obat penenang bukan. Nah dengan cara kayak kan sebenarnya kadar langsung mengobati juga. Habis itu bagaimana nih pendapat Ani terkait metode ini kayak apa pendapatnya? Kalau menurut Urun lah dengan adanya psikoterapi ini nah kayak aturannya orang tuh nah yang di luar sana bisa harus tahu juga caranya psikoterapi kan namanya tadi tuh Kak. Nah itu tuh kayak kita bujur-bujur yakin gitu kan kita bisa menerapkan itu tuh tanpa kayak dengan apa ya kayak membutuhkan apa tuh yang mental di luar sana ya kayak psikiater, psikolog itu tuh kita tuh kau aja pada sekalinya menyembuhkannya dengan kehadirat Allah kayak menerapkan asma Allah tuh nah sekalinya dengan perlahan insya Allah asal kita yakin insya Allah pasti jatuh ganti. Iya lah Masya Allah gila. Jadi kayak yang kita bilang sebenarnya tanpa harus kita bayar mahal-mahal gitu loh dengan cara yang murah meriah kemudian yang nyata kan dengan cara yang lebih bertakolog dengan Allah kan secara kadar langsung itu sebetulnya obat juga kesan kita supaya hatinya menjadi tenang luas lapang gitu. Nah pertanyaan terakhir nih, adakah saran Ani pribadi gasan metode pendekatan secara tahakuk dan tahaluk ini? Nah kayak di ulun tadi tuh nah kayak harapan ulun tuh sarannya tuh orang tuh mengkawa bisa lebih banyak tahu lah masalah psikoterapi ini nih. Soalnya kan kayak tanpa mengeluarkan biaya kayak itu nah kita bisa lebih mudah lah juga dengan adanya terapi ini sekalinya untuk menyembuhkan diri kita ini sekalinya tanpa harus mengeluarkan duit banyak lah. Iya itu paling pentingnya kan. Kebanyakan orang sugi-sugi itu loh karena ini galau loh. Kita lihat tuh buhan-buhan Korea tuh ini banyak aja duitnya. Aku mengeluarkan duit banyak, misalnya mengobati jiwanya yang gelisah lah, kada tenang lah. Nah, jangan gue hanya tuh tahu loh tentang pendekatan ini melalui tahaluk tuh bisa ibu hanya tanpa mengeluarkan biaya kayak itu loh gitu. Nah itu Bang. Jadi bagaimana nih selama semingguan ini sudah pelong lah. Berarti Ani membuktikan lah pada tahakuk dan tahaluk penyembuhan diri mengenai metode ini sangat ampuh lagi sendiri. Iya, belum yakin aja Bang kayak dengan adanya ini nih. Dengan adanya psikoterapi ini nih membuat kita tuh intinya menjadi lebih baik lagi kayak nah secara emosional juga pastinya itu tuh soalnya berpengaruh juga lah fisik kita nah, itu mental kita berpengaruh lah fisik kita juga. Berarti terbukti aja loh ini terbukti aja loh bukan sekadar omong kosong aja ada nah ya itu Bang karena memang kan kesempurnaannya hanya punya Allah. Allah maha pemberi kesehatan, Allah juga maha pemberi penyakit. Maka kalau misalnya Allah memberikan penyakit, kemudian kegelisahan, maka Allah juga obatnya kayak itu. Ya kalau gitu. Secara kadar langsung murah meriah pulang. Nah,
Oke, alhamdulillah lo. Terima kasih banyak Anila sudah aku jadi narasumberku. Semoga apa yang Ani dapat selama semingguan ini kita ketemu merupakan hal yang bagus yang suatu saat di kedepannya kalau dijalankan terus. Kadang gesan Ani aja, gesan mulun seorang Anila. Mengenai narasumber ini, wawancara ini, semoga dapat bermanfaat dulu gesan pribadi dan gesan Ani. Amin. Makasih dulu lah Anila. Iya, sama-sama. Oke. Baik. Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Cak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Cak, gimana sih rasanya perasaan Pian gitu nah setelah mendapatkan terapi selama 1 minggu gitu nah? Rasanya sih lebih nyaman dari sebelumnya. Masih sebelumnya, alhamdulillah bisa menenangkan lo. Habis itu Bang, apakah Ica mendapatkan perbedaan yang Pian rasakan setelah mendapatkan terapi ini? Ada sih perbedaannya, yang dulunya gampang emosi sekarang lebih terkontrol dan juga merasa lebih tenang aja. Alhamdulillah ya. Nah, terus Ica bagaimana sih pendapat Pian terkait yang terapi ini yang Pian dapatkan gitu nah? Yang saya dapatkan sih banyak hal positifnya. Pendapat saya sih terapi ini sangat bagus diterapkan sebagaimana yang saya terapkan selama 1 minggu ini. Oke, alhamdulillah. Berarti kita kan sebagai manusia lah gitu menerapkan terapi gitu nah, supaya bisa mengontrol emosi, menenangkan pikiran gitu dengan melakukan terapi. Terus Ica apakah Ica memiliki saran dan masukan terkait terapi ini? Saran saya sih semoga orang lain bisa menerapkan dan menumbuhkan sifat tahaluk dan tahakuk ini agar emosinya lebih terkontrol dan juga merasa ketenangan batin dalam hatinya. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi semoga kita bisa menanamkan sikap tahakuk dan tahaluk dalam kehidupan kita sehari-hari agar mampu menanamkan sikap yang sikap bisa mengontrol emosi, menenangkan jiwa dan pikiran.